Prokasma, program podcast kita semua. Oke ya. Halo sahabat Prokasma di seluruh Nusantara, balik lagi di Prokasma episode ke-58. Masih di bulan Mei hari ini, pertengahan bulan Mei. Waduh. Ya ngomong-ngomong nih, kita lagi ada project nih Om. Film apaan nih? Ya sebetulnya bukan project bareng ya. Jadi Forum Film Kolaborasi, Kuningan, gitu. Forum Film Kuningan punya project membuat satu. Kita jangan dulu di apa namanya, dieksplor besar-besaran ya. Biar penasaran. Nah itu dia. Biar penasaran. Jadi yang jelas kita lagi ada project kemarin tanggal 16 ya. Sih. Tanggal 16 kita sempat ketemu dengan beberapa komunitas film, para penggiat film di Kuningan, film pendek, film indie ya. Film indie di Kuningan. Dan semuanya sepakat bahwa kita harus punya karya. Komunitas-komunitas yang ada di Kuningan ini harus punya karya. Karena apa? Di Kuningan ini ya, dulu sering saya bilang bahwa terkotak-kotak gitu loh. Ya, jadi terbagi-bagi ya. Komunitas ini asik dengan dunianya sendiri, ya, komunitas ini asik dengan dunianya sendiri. Itu di komunitas film. Kemudian di dunia yang lainnya, ya. Jadi misalkan dunia selebgram asik dengan dunia selebgramnya, dunia film asik dengan dunia filmnya. Nah, kita coba matchingkan nih, kita sinergikan ini sekarang. Coba disinergikan seperti dulu pernah kita mencoba di Ini Tanah Air kita ya itu. Ini Tanah Air kita coba ngegabungin konten-konten kreator dengan filmmaker ya Om. Dengan filmmaker gitu. Ini upaya berikutnya lah, berikutnya untuk ngahiji gitu. Dan tema yang kita usung sekarang ini adalah Kuningan dan Kenangan. Kuningan dan Kenangan. Jujur ya. Saya tidak pernah bisa lepas dari kata kota Kuningan. Dari ya. Itu. Saya adalah tipe orang yang betah di kampung halaman. Gitu. Seketika ketika dulu orang-orang ketika sudah selesai kuliah, selesai sekolah targetnya adalah kota besar. Adalah kota besar. Ya. Baik itu merantau jadi BRI mungkin ya. Gitu ya. Iya, BRI Warmindo gitu. ITB ya. atau ITB. Icalan itu ya, teh botol ya. Ataupun usaha-usaha yang lainnya yang penting merantau gitu kan. Iya. Itu sudah menjadi itu di bagian di desa-desa itu sudah menjadi bagian sebuah budaya kalau budaya ya. Budaya untuk merantau ke Jakarta, bahwa Jakarta adalah sebuah pilihan hidup. Jadi karya kali Kuningan ya orang-orang. Sebuah pilihan hidup yang mungkin bisa mensejahterakan gitu loh. Dan ketika pulang itu mereka ada satu adat yang tidak tertulis di sini bahwa ketika pulang mereka harus bisa menunjukkan keberhasilan mereka gitu. Ya, meskipun jadi ITB, jadi BRI, jadi lain-lain. Kemudian juga itu dulu ya, dulu. Ini kita coba lihat atau kita coba telaah di tahun 94 sampai tahun 2000-an. Jadi Jakarta adalah impian. Ya, kota besar adalah impian bagi mereka yang ada di tahun Kuningan. itu. Nah, tapi sekarang ini mulai dari 2020 ya. Semenjak itu 2000, mungkin ya. Semenjak Covid. Boleh dikatakan. Bisa dikatakan gitu. Ya juga sih sebelumnya juga sudah ini. Mindsetnya berubah atau gimana? Mungkin mindsetnya berubah bahwa Kuningan mulai menjadi salah satu daya tarik bahwa kita bisa mencari mata pencaharian itu tidak harus di kota. Gitu. Ternyata Kuningan pun mampu. Sekarang Kuningan banyak bertaburan kedai-kedai kopi, bertaburan kedai-kedai kuliner, dan itu atau boleh dikatakan di Kuningan sekarang sudah tidak sulit lagi mencari tempat nongkrong. Betul, apalagi dari potensi-potensi alam yang mungkin bisa jadi objek pariwisata ya Om. Itu udah jelas. Itu sudah jelas. Dulu, ya? Itu dari dulu. Iya. Atau dulu pernah mungkin ketika Taman Kota pertama kali jadi. Ada orang yang bikin viral itu dengan bilang, yang di Jakarta, ngapain lu di Jakarta di DG Aya gitu kan? Iya kan? Iya. Itu salah satu fenomena yang menurut saya menarik gitu, Pak. Sekarang mereka tidak perlu lagi ke Jakarta, mereka tidak perlu lagi pergi keluar kota, tapi Kuningan bisa menjanjikan sesuatu untuk
untuk bisa mencari mencari suasana baru, mata pencarian ya. Artinya kan gini, kalau kita pikir-pikir kerja di Jakarta, ya kerja di Jakarta dengan gaji misalkan UMR Jakarta berapa 3,5 juta ya? Iya ya. Atau di Karawang lah 4 juta 800-an gitu. Tapi itu nominalnya tidak seberapa ketika kita kerja di Kuningan dengan gaji cuma 1,5 juta gitu loh. Di bawah itu ya. Di bawah banget. UMR Kuningan 2 juta 400. 1,8 juta. 1,8 juta UMR Kuningan ya. Iya. Ya, tolong koreksi kalau salah ya. Iya. Kemarin saya sempat lihat gitu. Jadi 4 besar lah gitu. 4 besar terkecil. Iya. Iya. Itulah. Ya misalkan taruhlah gaji 1,5 juta di Kuningan gitu, itu masih bisa asik-asik aja gitu. Di Kuningan. Tapi kalau dengan gaji 3,5 juta di Jakarta, itu belum bayar kontrakan, belum makan, belum apa, dan tetap jatuhnya segitu-gitu juga gitu. Sehingga sekarang mindsetnya sudah mulai berubah. Ngapain kita kerja di luar gitu. Kota. Tapi masuk ke itu lagi gitu, uangnya tuh keluar lagi gitu. Ngapain kita kerja di kota dengan tekanan yang begitu besar, kemudian dengan nominal yang kurang lebih sama gitu ketika berada di kampung halaman gitu. Apalagi kan di Kuningan sekarang juga itu tadi tambahannya banyak orang nongkrong, tempat-tempat nongkrong. Kampus-kampus sudah ada gitu kan. Mulai ke 4.0 ya kan Kuningan ini ya, modern ya. Modern ya, 4.0. Dibanding dengan 4 tahun ke belakang mungkin ya. Jadi itulah kenapa bahwa kita mengambil tema Kuningan dan Kenangan. Bahwa Kuningan ini banyak menyimpan kenangan. Orang-orang yang sudah di Jakarta, orang-orang yang sudah di luar kota itu pasti 2 tahun tidak datang kemarin itu punya mimpi untuk kembali ke kota kelahirannya karena banyak menyimpan kenangan gitu loh. Begitu juga dengan kita di sini yang termasuk saya juga. Saya punya kenangan yang tidak bisa dilupakan untuk kota Kuningan ini. Iya, dia mulai cinta cerita tuh. Cintanya. Atau dulu zaman SMP itu ada Kuningan Plaza. Kuningan Plaza itu ada Kuning Ayu, ada Ciremai. Itu memorinya melekat banget di otak saya nih ya. Melekat banget. Tempat itu Kuningan Plaza itu emang bioskop ya. Tuh for your information tuh. Kuningan dulu punya bioskop loh teman-teman. Kuningan punya bioskop 3 ya. Kuning Ayu ya, Kuning Ayu, Ciremai, kemudian Kuningan Plaza. Ini zaman saya, sebelumnya mungkin lebih banyak lagi. Nah, waktu itu filmnya apa tuh, Om? Yang saya paling ingat itu Penbangun lagi. Penbangun sama yang satunya lagi. Dekrima dan Penbangun. Ya. Tapi yang saya paling ingat itu multiverse-nya ini, Saur Sepuh. Dari Saur Sepuh 1 sampai Saur Sepuh 5 tuh saya nonton di Kuningan Plaza semua tuh. Kemudian Tutur Tinular dan lain-lain itu saya nonton di Kuningan. Itu Kuningan Plaza ya. Dan yang paling saya ingat adalah di Kuningan Plaza itu masuk lorong-lorongnya bau pesing. Kok bisa? Ya karena mereka tidak ke WC. Itu. Tidak menjaga kebersihan ya, pipis sembarangan dan lain-lain di situ. Dan waktu itu tiketnya berapa Om? Boleh tahu? Saya lupa lagi ya. Iya. 5.000 apa berapa? Wow. Saya lupa lagi tiketnya. Itu udah masuk ke tahun 90-an mungkin ya atau 80? Enggak, 90-an. 90-an. Ya 90-an ke atas sebelum 2000. Gitu. Sebelum dibongkar semua jadi taman kota sekarang. Sampai sekarang gitu. Ini sampai kudanya udah nambah 3. Kudanya nambah 3. Yang satunya kan kemarin terbang. Iya, satunya terbang ke Naga Banjaran. Iya, ini tadi kita ntar bisa dilihat ya gitu. Nah gitu Bang, jadi dari tema itu mungkin ya, dari tema itu Kuningan dan Kenangan tuh masih ada sangkut pautnya. Nah dari tema itu tuh emang berapa hari Om dari ada pengusungan tema kayak gitu? Sebetulnya muncul kemarin. Jadi kemarin, kan gini, jadi ceritanya gini dulu. Ini adalah impiannya Kang C Bagus. Itu dia. Ya. Ini adalah impian Kang C Bagus untuk membuat satu karya yang Kuningan pisan gitu loh. Yang Kuningan banget. Kuningan banget. Tapi juga anti mainstream. Ya. Biasanya kan ketika kita akan bikin film tentang Kuningan, lagi-lagi kita akan berbicara tentang cincowong. Ya budaya. Tentang
Paseban, Cigugur, Palutungan dan lain-lain. Tapi di sini coba Kang C ingin membuat sesuatu cerita yang berbeda dengan yang lain. Kayaknya bau-bau apa nih? Romance yang dianggapnya ya? adalah romance gitu, romance-nya orang Kuningan gitu loh. Asik. Romance-nya orang Kuningan, bahasa gaulnya orang Bahasa Kuningan gaulnya orang gitu ya. Kuningan. Ternyata setelah diteliti bahwa bahasa gaulnya orang Kuningan juga hampir sama-sama dengan Bandung. enggak. Ya kayak Bandung gitu. Bandungan gitu ya? Lu mah kemana aja? Kayak campuran gitu Iya, ya. campuran gitu kan. Misalkan, Reuh aing mah. Lu tadi cari kamar sana kemari ada gua karepeun gitu. Cing atuh akunya antosin dulu di dia aja. Ya bisa gitu ya. Bahasa-bahasa gaul Gaul Kuningan. Kuningan ya. Itu diangkat coba di sini. Kalau di Jakarta ada Jaksel, di sini ada Kunsel mungkin ya. Ada Kunsel. Which is literally gue tuh emang gitu kalau Jaksel kayak gitu. Kunkot atau kuning kot. Kunkot. Gitu. Dan menarik, saya selalu identik kalau orang dengar bahasa seperti saya mendengar orang-orang di datar, dari datar itu kalau gitu, ini dari datar nih. Karena Bali gitu. Nah, kalau misalkan orang Kuningan ngomong itu asli khas banget gitu, asli. Ini kayak orang kota nih. Oh, ada bedanya juga. Ada bedanya juga, tapi saya nggak bisa ngikutin. Yang paling inget reh gitu. Oh, reh Kata si mamah mah udah kumaha tuh gitu ya. Itu tapi tidak, kita nanti di proyeknya tidak menggunakan bahasa Sunda, tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi dengan logat ataupun dengan dialek yang kekuninganan gitu. Artinya gini, kenapa disebut Kuningan-Kenangan tadi sudah saya sebutkan, tapi lebih difokuskan lagi bahwa ketika kita meninggalkan Kuningan, berarti kita meninggalkan kenangan. Itu. Ngerti nggak? Itu mungkin pesannya mungkin ya. Ya, bukan pesan sih sebetulnya, blueprintnya cerita. Iya, blueprint cerita. Misalkan ginilah, Ipang pacaran sama siapa dong? Nadia. Ipang pacaran sama Nadia. Kemudian suatu saat Ipang harus pergi ke Jogja, gitu. Otomatis kamu meninggalkan kenangan kan? Ya kan? Suatu saat 5 tahun, 2-3 tahun ke depan kamu datang lagi ke Kuningan, datang ke satu tempat, aduh inget euy. Teh Bareto jeung Baheula ya. Baheula jeung Nadia. Orang Jogja. Alah si curhat. Jadi mungkin selain ada cerita juga ada cinta juga banyak ya di Kuningan gitu ya. Iya, ada cinta dan ada cerita. Ada cinta pasti ada cerita. Nah, itu. Nah, kita yang kita angkat itu seperti itu gitu loh. Nanti saya tidak akan terlalu banyak mengupas lebih banyak lagi karena kita masih apa ya? Dalam mungkin ya. Masih di pra produksi gitu. Yang jelas tunggu tanggal mainnya. Kita bakal coba main drama karena memang ya basic saya drama mungkin. dari dulu ya, tapi juga. Banyak juga yang bilang saya agak-agak ke horor-hororan juga. Tapi di sini saya tidak sebagai sutradara. Saya di sini bukan sutradara, saya di sini bukan penulis cerita. Tapi saya kebagian tugas yang lebih berat lagi. Jadi produser. Jadi produser dari mulai awal ya sampai akhir praproduksi gitu. Dan itu tantangan. Tapi sebetulnya basicnya kan sudah ada ketika di Bonti Cinema, ketika di multiverse-nya RFA. Gitu. Asik. Ada multiverse lainnya di RFA ini. Jadi ya tidak terlalu kaget meskipun memang suasananya agak beda karena saya ngerasa ini sebuah proyek besar. Kayak ngereteg aja gitu ya. Ya berharap dengan proyek ini menjadi satu pijakan langkah yang bisa membuat Kuningan lebih berlari gitu. Terutama di bidang ini ya. Ya, terutama di bidang itu. Di bidang ini. Nah, untuk proyek ini sendiri tuh udah berapa kali Om? Maksudnya kita itu menjalin kolaborasi gitu bareng-bareng dengan komunitas selain dengan 2 kali kemarin. Dengan forum Kuningan kita sering kan dengan forum film Kuningan itu dari mulai peringatan Hari FFD Film mungkin kemarin ya. Peringatan Hari Film Nasional, screening bareng, kemudian festival film dokumenter. Dan sekarang ini kita coba bikin lagi Untuk pembuatan satu karya film mungkin baru sekarang ya? Ya, untuk film udah 2 kali. Oh, udah 2 kali berarti. Waktu kemarin yang Sangaskara. Sangaskara. Ya, tahu itu yang dari Lens Art Community juga. Tapi kita nggak ikut nih, di RP nggak ikut. Ya, gitu. Ya. Dan sekarang muncul lagi yang ini ya masih rahasia lah gitu ya. Ya, masih rahasia. Tapi bocorannya itu tentang romance.
Ya referensinya drakor Korea lah. Asik drakor Korea itu bocorannya gitu. Drakor Korea. Kalau ngelihat Kuningan sih ya, kebanyakan potensi alam. Nah, kalau dulu itu saya juga sempat dengar ada proyek yang itu ya, yang di dokumenter Mang Jaya itu Om. Oh ya, yang itu juga itu hutang saya sama Kang C. Nah ya, itu hutang saya sama Kang C itu bikin film dokumenter tentang Mang Jaya. Ya udah bikin proposal dan lain-lain, tiba-tiba pelepet gitu. Sayanya hilang semangat gitu, Kang C-nya kayak itu. Ya. Karena banyak juga. Ya, karena banyak. Kemudian yang kedua itu naskah, ketika beberapa bulan yang lalu lah, tolong bikinin naskah, nanti saya produserin, saya sutradarain, dan ternyata sebetulnya saya sudah bikin, cuma nggak pede. Apa coba naskah apa? Masih Parno gitu. Yang mana Om? Tiga Hujan. Oh yang Tiga Hujan. Yang Tiga Hujan itu dibikin sebetulnya untuk Kang C sebetulnya. Cuma bisa dibikin ulang gimana? Ya dibikin ulang karena ini cocok dengan Kuningan dan Kenangan. Iya. Karena datangnya si Eca ini. Oh ini udah spoilernya ya. Iya. Ya kan? Datangnya Eca ke ini bukan hanya sekedar. Tapi di film ini lebih mengejar ketemu si J-nya. Oh gitu. Ternyata. Oh iya. Itu kurang lebih seperti itulah. Iya. Nah, Tiga Hujan itu sebetulnya diproyeksikan itu 3 episode. Akhirnya sekarang ya. 3 episode kemudian mungkin ada kemasan yang berbeda Om. Masih ada mungkin. Apa ya? Renovasi dikit lah. Kemasan yang berbeda tapi bukan Tiga Hujan. Bukan Tiga Hujan. Bukan Tiga Hujan. Ini asli bikinan Kang C sama J. Jadi skenario digarap sama J sama Kang C. 15 episode. 15 episode. Ya 15 episode ya. Nah berarti sampai dengan sekarang ini per tanggal 19 ya, kalau dihitung mungkin 3 harian ya, itu progresnya udah sampai mana Om? Untuk progresnya saya masih coba untuk mengumpulkan amunisi ya. Orang-orang mengumpulkan amunisi karena para tentara langit ya. Tentara langit. Karena beberapa orang masih menggantung. belum bisa di lock gitu ya, belum bisa. Iya. Dan kita juga masih kekurangan alat juga karena kita memang skalanya produksinya agak lebih besar gitu ya. Iya, betul. Agak lebih besar dibandingkan ketika bikin film pendek sekolah. Mungkin ini bisa jadi balas dendamnya buku harian Kira yang kemarin itu ya. Bisa jadi. Ini pribadi saya ya. Iya, betul. Saya juga ngerasain waktu itu. Kita kan sempat mau bikin web series buku harian Kira itu. Ya. Udah kita proyek casting. Besar lah itulah. Udah casting, udah dapat pemain, mau syuting tiba-tiba tiba-tiba motor lewat. Covid ya. Ada Covid ya. Akhirnya ada aja sih itunya. Jadi halangannya ada aja gitu. Tapi dulu juga unsur mistisnya juga ada juga sih. Jadi saya sempat mimpi didatengin sama salah satu karakter tokoh yang ada di situ. Siapa Om? Akitirem. Oh, Akitirem. Sudah kuduga ternyata Peguso ya. Jadi kan di skenario saya itu ditampakkan ya. Divisualisasikan. Dan dia nggak mau gitu. Dia nggak mau untuk divisualisasikan. Ya pesan langsung ya. Berapa kali saya itu ketika saya ngomong ini ditepak. Jadi seolah-olah lo ngomongin gitu. Setiap kali ada kalimat tentang itu atau ucapan-ucapan tentang gitu. Enggak, mimpinya ketika ngobrolin tentang itu ya bakal ngobrolkan. Tapi nggak ngomong, cuma nepak aja. Sama halnya ketika saya pernah mimpi lagi ngobrol sama Mang Ruyung. Ketika ngobrolin tentang filosofi Karinding ya. Oh, waktu proyek yang main terus. Enggak, setelahnya. Bulan-bulan kemarin lah. Oh ya, baru kemarin. Nah, itu juga sama ketika saya ngobrolin Tanhana Nguni Tanhana Mangke, ada yang ngeplak juga. Tapi nggak tahu siapa yang ngeplaknya. Karakternya nggak tahu ya. Karakternya nggak tahu, tiba-tiba ada yang ngeplak tangan. Selalu ada yang seperti itu. Ngeri sih. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin belum saatnya mungkin ya. Belum saatnya mungkin garapan-garapan tentang film-film kolosal atau film bernuansa sejarah, baban-baban gitu ya. Tapi sempat nggak sih Om? Belum ya? Belum. Dulu sempat kita bikin waktu tahun 2016 itu sejarah Desa Cimara. Oh, Cimara Cinarita. Cimara Cinarita. Oh, yang itu masih proyek Bunti Cinema atau yang? Bunti Cinema, masih Bunti Cinema dan digarap apa adanya banget. Oh, itu juga sempat atau enggak? Itu proyek kelas sebetulnya. Proyek mata pelajaran
Kemudian kan anak disuruh milih untuk mengembangkan cerita yang ada. Mereka milih Cimara Cinarita. Dan lucunya kostumnya tuh pakai Ipsi Bimasuci, Petrata bukan Petrata ya? Lambangnya masih ada ya? Lambangnya masih ada. Masih nempel gitu. Masih nempel. Itu kan lucu banget kan? Iya. Itu pas awal-awal Monty Cinema debut mungkin ya. Film kolosal. Nggak merhatiin masalah artistik dan lain-lain. Iya. Nah, itu tuh dari situ mungkin ada mungkinnya ada gangguan-gangguan atau ada di film itu ada. Di film Cimara Cinarita itu ada ketika mungkin bisa didengar lah, ada di menit keberapa gitu. Ketika adegan si Kibuyut Kebon lari melewati sebuah ada pohon salak di situ, tiba-tiba ada suara cekikikan. Iya sempat cerita juga waktu itu banyak cerita anak-anaknya gitu. Ada suara cekikikan kayak gitu dan itu tidak jelas dari mananya. Sama halnya ketika The Gift. Nah, kita ngobrolin mistis sekarang ya. Dari Kuningan kenangannya kenapa nyampe ke mistis ya? Emang dia paling jago untuk ini. Itu jadi banyak lah gitu ya tentang film-film horor gitu yang sampai proyek-proyek dari dulu sampai sekarang itu mungkin kebanyakan di Monty Cinema ya Om ya. Sampai dengan terakhir itu yang kemarin mungkin Tangange ya. Tangange. Nah itu. Jadi untuk proyek yang sekarang ini mungkin dari 3 hari sekarang itu masih dari amunisi ya Om ya. Ya, cari amunisi. Amunisinya dari dalam tanda petik lebih besar amunisinya gitu ya. Ya alat, ya anu gitu. Jadi kita masih terus berjuang lah untuk beberapa minggu ke depan itu sampai dengan hari H gitu. Ya, nah pokoknya tunggu aja. Kita bakal nyeritain apa yang jelas. Itu ya? Kamu bakal ikutan ngerasain apa yang ada di film deh. Itu dia. Gitu. Minimal kayak waktu 3 hujan ada orang-orang yang bilang, aduh kok saya nangis ya lihat endingnya. Aduh kok saya nangis ya lihat aktornya nih kayak melas banget gitu ya. Iya itu dia. Nah itu dia ya teman-teman. Jadi obrolan kita hari ini tentang proses praproduksi dari film Kuningan. Ya kita kasih proyeknya. Kasih nama proyeknya adalah temanya ya Om ya. Itu temanya ya bukan judul filmnya. Filmnya baru temanya Kuningan dan Kenangan itu dia. Jadi proyek kolaborasi kita dengan Kang Ence Bagus itu di forum film Kuningan. Oke, makasih buat kalian yang udah nontonin Prokasma di episode ke-58 ini. Kita akan balik lagi di episode selanjutnya masih di bulan Mei, ada 1 minggu lagi ya Om ya. Oke, makasih. Tetap